Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. 4 hari yang lalu kita mengucap marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah sudah masuk hari keempat kita memasuki ibadah puasa di bulan Ramadan. Di tahun ini 2026 kita nemui bulan Ramadan, diberi kesempatan Allah, rezeki yang besar, bisa menjumpai, menghadapi, merasakan, dan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Seperti tahun kemarin, agar perjalanan YouTube ini istiqomah dan mempunyai kenangan yang mana suatu saat bisa didengar kembali atau mengingatkan apa yang kita pahami, niat memasukkan dalam YouTube ini untuk sebagai alat pengingat yang bisa dikoreksi oleh teman-teman semua, khususnya yang belajar dengan sadar Allah. Semakin kuat sadar Allah kita, semakin kita ini paham apa yang harus kita lakukan yang sebagai amanah kita, tapi tidak usah menjalankan apa yang bukan menjadi amanah kita, karena amanah itu adalah satu pemahaman untuk kita benar-benar pahami bahwa segala sesuatu yang kita hadapi itu sebenarnya amanah. Alhamdulillah, pelajaran sadar Allah membuka untuk memahami amanah atau yang dibahas oleh Abah Purwanto yang mengajarkan DNSA, 3T dan ATP. Beliau terus berjuang, tidak bosan-bosan membimbing semua jaringan yang belajar ini untuk bisa sinergi memahami tentang sadar Allah melalui DNSA, zikir nafas, dan 3T, tasbih, tahmid, takbir, dan ATP, amanah tanda perintah. Menarik sekali, saya masuk tahun kedua belajar tentang ini. Terima kasih semua teman-teman yang mendengarkan, khususnya teman-teman DNSA. Sangat bermanfaat pelajaran ini. Berbagai banyak orang mempelajari semua keilmuan, untuk mempraktekannya itu kadang mempunyai kesulitan. Ada yang mempraktekannya ini karena hanya menjalankan, yang lain menjalankan, jadi hanya ikut-ikutan. Menjalankan karena buat pantas-pantas, menjalankan karena mungkin dia yakin. Jadi kita tidak tahu niat masing-masing ini menjalankan spiritual ini untuk apa. Tapi alhamdulillah di konsep kurikulum tadi yang kita sebut DNSA, 3T dan ATP ini, kita belajar fokus dengan yang sangat sederhana, bahwa mengenal Allah dengan sadar Allah ini melalui nafas, melalui zikir nafas, yang mana masuk keluar nafas kita ini kadang tidak disadari, tidak disyukuri bahwa ini adalah pemberian yang sangat mahal dari Allah, yang kekuatannya bersyukur itu tadi, kita memahami nafas ini adalah pemberian Allah, bisa membuka semua cakrawala kita, bisa membuka semua inspirasi kita, bisa membuka semua sesuatu yang tertutup itu akan terbuka. Baik itu masalah kita dunia maupun masalah kita yang rumit sekali bisa terbuka dan penuh keajaiban. Memang kita dihadapi saat ini mungkin dengan masalah masing-masing yang cukup berat, yang harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang harus saat ini kita mungkin dihadapi itu dengan keharusan, dan harus itu ada dalam pikiran
Tapi dalam batin kita jangan sampai lepas keharusan ini. Di balik itu ada kehendak Allah yang kita tidak mampu mengondisikan, menyelesaikan masalah itu harus gitu. Tapi yang mampu kita kendalikan adalah diri kita, selalu yakin pada Allah dalam hati sanubari kita yang paling dalam, bahwa ini semua kerjanya Allah, ini semua adalah kehendak Allah yang kita ini mempunyai keterbatasan. Makanya kita dilatih dengan terkecil dalam apa yang kita hadapi, yaitu nafas. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukuri yang lainnya kalau nafas kita aja kita tidak sadari bahwa itu yang paling mahal dalam hidup kita. Mungkin anggota tubuh kita itu kalau mau dioperasi ya, kita bisa dibius untuk patah tulang, untuk sakit-sakit penyakit dalam, itu bisa dibius hingga tubuh ini tidak terasa. Tapi nafas tidak bisa dibius. Ilmu kedokteran manapun tidak ada yang bisa menghentikan nafas. Oh, ini nafas saya hentikan sebentar, mati kita. Jadi begitu berharganya nafas yang mungkin belum banyak disadari. Tapi dari tingkatan paling kecil itu yang diremehkan mungkin dengan bersyukurnya nafas tadi, sadar nafas tadi, diisi dengan kalimat subhanallah. Kita menyadari bahwa dari Allah yang Maha Suci kehadiran nafas ini, keberadaan nafas ini. Dan setelah itu kita mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah, Engkau yang Maha Suci ya Allah. Takbir Allahu Akbar, yang mana takbir Allahu Akbar ini membesarkan segalanya, bahwa segala sesuatu ini Allahu Akbar. Kita bagian kecil dari ruang kekosongan. Alam semesta yang kosong itu lebih luas, lebih banyak dari apa yang kita lihat, tanpa kita sadari bahwa ruang kosong di sekitar kita itu lebih besar. Nah, disitulah Allahu Akbar. Kita kecil sekali, kita dilihat dari atas saja sangat kecil sekali. Kita lihat kalau naik pesawat, kita sudah tidak terlihat siapa kita, rumah kita tidak terlihat. Apalagi di alam semesta, di jagat raya, betapa kecilnya kita ini. Nah, semua jagat raya ini, alam semesta ini, kalau kita tidak meyakini tentang keberadaan Allah, terputus koneksi kita. Tidak ada koneksi lagi. Betapa cilakanya kita, terpontang-panting kehidupan kita yang terlihat sangat sepele, tapi kita tidak bisa mengatasi masalah itu. Kita akan berpedoman pada pikiran kita, sedangkan pikiran ini terbatas, kemampuan berpikir ini terbatas. Kalau manusia mengandalkan pikirannya, bisakah dia menghentikan malam jadi siang, siang jadi malam? Gak bisa. Kalau memang sudah terjadi malam, ya sudah, kita melewati malam. Kalau memang jadi pagi, kita menghadapi pagi. Yang mana kita ini seiring berjalan dengan alam semesta yang sudah menjadi hukum Allah yang tidak bisa dilawan. Nah, bagaimana sinergi kita biar sama alam semesta ini berjalan dengan baik? Kita harus sadar Allah dulu pembukaannya. Pembukaan dari semua itu sadar Allah. Karena setiap insan, setiap manusia gift, dia mempunyai hadiah dari Allah adalah energi. Energi yang belum dibuka dalam dirinya itu cukup besar. Potensi-potensi yang belum dibuka dalam dirinya itu cukup besar. Tapi tanpa sadar Allah, tanpa kesadaran yang menguasai jagat alam semesta ini Allah, kita tidak mempunyai rasa yakin itu, ya sudah, lepas koneksi kita. Makanya koneksi kita kepada Allah itu sangat penting. Koneksi terdekat kita pada Allah, yang Allah mengatakan, bila ada yang menanyai tentang aku wahai Muhammad, katakanlah bahwa aku dekat. Nah, dekat itu bagaimana? Dekat itu ya nafas, melebihi dekatnya urat leher kita, nadir kita. Jadi kedekatan Allah itu di balik nafas. Bayangkan, Allah sudah memberi semua resep-resepnya untuk mendekat pada beliau. Bahkan di dalam kandungan, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Setelah tulang belulang itu terbentuk, ditiupkan roh, Allah langsung kasih sayangnya mengajarkan alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kita semua dalam alam roh waktu itu di alam kandungan orang tua, bala syahidna, iya ya Allah, aku menyaksikanmu. Setelah kita di dunia, kita dibuat lupa dengan segala macam pola-pola berpikir, kedokteran, macam-macam. Oke lah, itu bagian dari rencana Allah, bagian dari penciptaan Allah, bagian dari sunatullah, bagian dari pergerakan alam semesta yang sudah dibuat oleh Allah. Tapi di balik itu semua ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha Suci, yang mengendalikan semua. Kita harus mempunyai itu walaupun hanya separuh titik.
bakat keyakinan itu harus ada di dalam sanubari kita satu titik. Nah, latihannya bagaimana? Sudah dibuat ini dalam kurikulumnya Pak Pur, Abah Pur. Di bulan Ramadan ini alhamdulillah beliau memberi kajian-kajian tiap hari. Mari khususnya teman-teman semua di NSA dimanapun berada di Indonesia, dengarkan, mumpung masih ada pembimbing yang masih mau membimbing, mumpung masih ada orang yang ikhlas yang masih mau membimbing. Kita rasakan ilmunya bahwa kesadaran nafas itu sangat penting. Sekarang sudah mulai merebak di YouTube di mana-mana tentang nafas, tentang sadar nafas. Tapi semakin banyak yang kita dengar, kalau kita memang nggak ada keimanan, percuma ya. Jadi bakat utamanya itu keyakinan, keimanan. Jadi setitik kita harus punya keimanan bahwa segala sesuatu ini berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Jadi segalanya itu akan kembali kepada Allah. Mau selesai masalah kita, mau nggak selesai masalah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kondisi kita miskin, mau kondisi kita kaya, mau kondisi kita pejabat, posisi apapun saat ini kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran akan terhenti saat waktunya tiba, kita dipanggil pulang. Di situ kadang bahayanya, cilakanya kita tidak mempunyai bakat keimanan. Jadi apapun masalah kita saat ini, belajar meletakkan segalanya dengan kehendak Allah. Belajar meletakkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan semuanya. Apapun masalahku ini, aku serahkan kepadamu, dan engkaulah sebaik-baik yang mengatur. Dan jalani kehidupan ini sebisanya, bukan melebihi kapasitas kemampuan kita. Jadi amanah kita hari ini apa? Misal di bulan puasa, amanah kita sahur, ya kita sahur. Setelah sahur, amanah kita satu hari kita suruh nahan lapar. Yang biasanya kita sarapan, kita nggak sarapan. Yang biasa kita makan siang, kita nggak makan siang. Yang biasa kita sore ngeteh, kita nggak ngeteh. Sampai kita maghrib, kita disuruh berpuasa. Setelah berpuasa, kita suruh sholat taraweh. Yang tadinya kita tidak pernah melakukan hal-hal sunnah. Setelah sholat isya, kita disuruh, dilatih sama Allah setahun sekali untuk menjalankan sholat sunnah. Nah, apa inti dari puasa itu? Adalah menahan, latihan menahan ego supaya belajar sabar. Semua ada waktunya. Berapa banyak orang yang tidak sabar, akhirnya berantakan, cilaka semuanya. Nah, ini di bulan suci ini, di hari keempat ini, inspirasi yang bisa saya bagi kepada teman-teman semua, khususnya saya buat ini kepada teman-teman DNSA. Semoga teman-teman DNSA dimanapun berada tetap bersemangat dan terus terjalin koneksi kepada Allah dimanapun berada. Dan semoga teman-teman ini semua jangan putus silaturahmi. Kita putus silaturahmi, tidak ada komunikasi, tidak ada barokahnya. Jadi faham nggak faham tentang pelajaran ini, terus bersilaturahmi. Jadi barokah silaturahmi itu nanti Allah membukakan kefahaman kita. Dari kefahaman itu kita bisa selesai satu persatu masalah kita. Seperti itu. Yang paling cilaka bukan selesainya masalah kita atau tidak selesainya masalah kita. Yang paling cilaka adalah tidak ada bakat keimanan kepada Allah yang menguasai tunggal. Sangat bahaya sekali kalau kita tidak mempercayai hal itu. Bolehlah kita saat ini pelaku maksiat, bolehlah kita sekarang ini pelaku ibadah, pelaku apapun itu, tapi intinya yang dilihat dari Allah, keimanan, keyakinan. Percuma kita belajar kesana kemari kalau nggak ada keimanan. Percuma kita menjalani kepandaian, kepintaran apapun kalau nggak ada keimanan. Jadi posisi apapun yang perlu dilatih adalah keimanan. Dengan berkah apa? Menjalankan amanah semampunya. Nah, untuk belajar ini pelan-pelan, komunikasi kepada pembimbing jangan terputus. Bahaya sekali. Apalagi kita membanding-bandingkan, wah saya ikut ini, masalah saya belum selesai. Wah saya ikut ini, kok saya belum paham-paham. Nah, yang saya butuhkan saat ini uang. Lah bagaimana? Ini bagaimana? Jadi terus saja kita membandingkan belajar itu dengan masalah kita. Membandingkan belajar dengan problema kita, itu salah besar. Seharusnya dipisah-pisah, kita belajar benar. Karena belajar ini nanti setelah paham benar ada barokahnya. Barokah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dikondisikannya dengan
ikhtiar kita dengan belajar niat yang baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, inspirasi di bulan Ramadan, Februari, Senin, tanggal 23, 2026, puasa keempat. Semoga ini bermanfaat buat diri saya, keluarga, dan teman-teman semua yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.